Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama menutup hari ini dalam keheningan hadirat Tuhan. Hari ini kita sudah melewati banyak hal. Mungkin ada sukacita, mungkin juga ada tantangan. Tapi malam ini kita mau kembali kepada firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, dan mengingatkan. Tuhan rindu memberkati keluarga kita. Firman Tuhan malam ini diambil dari Mazmur 128, sebuah nyanyian yang sederhana tetapi dalam. Mari kita renungkan bersama. Mazmur 128 ayat 1-6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Sahabat terkasih, Mazmur 128 adalah doa harapan tentang keluarga. Dan malam ini mungkin kita sedang bertanya dalam hati, bisakah keluargaku diberkati seperti ini? Bukankah sudah terlalu banyak luka, kekacauan, kesalahpahaman, bahkan jarak yang tak terucap? Jawabannya adalah masih bisa. Karena dasar dari semua berkat dalam Mazmur ini bukan kesempurnaan manusia, tapi takut akan Tuhan. Sikap hati yang mencari Tuhan, menghormatinya, dan berjalan dalam jalannya. Dan itu bisa dimulai dari satu orang dalam rumah, bisa dari sahabat sendiri. Ayat pertama berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini bukan tentang jabatan, status, atau seberapa banyak harta kita. Ini tentang sikap hati yang berkata, Tuhan, aku mau Engkau menjadi pusat dari rumah tanggaku. Dan Tuhan tidak diam terhadap doa itu. Ayat 2 menyebutkan hasil jerih payah. Artinya, Tuhan memperhatikan usaha kecil kita. Entah sebagai ibu rumah tangga yang tak pernah berhenti mengurus anak, sebagai ayah yang pulang malam dengan lelah demi sesuap nasi, sebagai anak yang berdoa sendiri saat orang tuanya belum percaya. Tuhan melihat dan Tuhan menghargai. Dia berkata, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sahabat terkasih, ayat 3 sangat indah. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur itu manis, lembut, tapi juga kuat. Subur berarti penuh kehidupan, kasih, kebaikan. Itu bisa menggambarkan seorang istri yang menjadi penyejuk rumah. Bukan karena sempurna, tapi karena hatinya terpaut pada Tuhan. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Tunas berarti bertumbuh, belum selesai. Pohon zaitun adalah simbol pengurapan dan ketahanan. Anak-anak kita adalah proses, dan Tuhan tahu bahwa mereka bukan hanya penerus biologis, tapi warisan rohani. Maka firman ini mengingatkan kita, teruslah mendoakan dan menabur firman dalam hidup mereka. Sahabat terkasih, ayat 5 dan 6 menutup dengan berkat yang mengalir. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, melihat kebahagiaan Yerusalem, melihat anak-anak dari anak-anakmu.
Artinya, berkat itu bersumber dari Tuhan, bukan dari usaha kita. Berkat itu berdampak luas bagi masyarakat, kota, dan generasi berikutnya. Tuhan ingin memberkati bukan hanya rumah kita, tapi juga masa depan keluarga kita. Sahabat terkasih, malam ini apa yang sedang sahabat doakan untuk keluargamu? Mungkin sahabat sedang merasa keluargaku tidak harmonis, pasanganku menjauh dari Tuhan, anakku sulit dibimbing, atau justru sahabat sedang sendirian, merindukan keluarga yang utuh. Tapi ingatlah, Mazmur 128 bukan hanya gambaran, tapi juga janji. Dan Tuhan yang memberikan janji itu sanggup memulihkan, menumbuhkan, dan memberkati kembali keluargamu. Malam ini, jangan menyerah. Mulailah dari satu langkah, berdoa bagi keluargamu. Sebut nama mereka satu persatu. Undang Tuhan masuk lebih dalam, karena saat Tuhan menjadi pusat rumah itu tidak akan roboh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang malam ini membawa keluarga kami kepadamu. Kami percaya Engkau tidak pernah menyerah atas kami. Kalau ada yang retak, pulihkanlah. Kalau ada yang lelah, kuatkanlah. Kalau ada yang jauh, tariklah kembali kepadamu. Bapa, penuhilah rumah kami dengan kasih-Mu. Jadikan rumah kami tempat Engkau disembah dan dimuliakan. Kami percaya keluarga yang takut akan Engkau akan selalu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, kalau renungan malam ini memberkatimu, bantu teruskan kabar baik ini ke lebih banyak orang. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ya. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Tetap kuat, tetap berharap, karena kasih Tuhan tidak pernah gagal. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.